semua, apa kabar semuanya? Bukannya harus banget hari ini? Belum sarapan ya tadi ya? Oh iya. Rasya gimana Sya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, semuanya sehat ya anak ya. Cantika sehat? Sehat Ibu. Sehat. Oke, baiklah. Sebelumnya buat absen dulu ya. Ya Bu. 5 kelompok, Bu Hana akan menjelaskan dulu terkait dengan materi kita, yaitu sosiologi sebagai ilmu masyarakat sedikit ya, karena minggu lalu juga kita sudah membahas ya. Oke. Nah, sudah disiapkan buku sosiologinya semua? Kita besarkan dulu. Ini kayaknya kurang ini ya, kurang bawah ya. Iya Bu. Iya. Oke. Nah di sini ya. Nah baik anak-anak.
Nah, ini ya. Ini udah mulai besar ya. Oke. Nah, untuk capaian pembelajaran, ya. Ya. Di sini ada fungsi sosiologi sebagai ilmu masyarakat dan juga aslinya berkaitan dengan gejala sosial. Coba kemarin sudah banyak sekali yang tahu mengenai kasus-kasus atau gejala-gejala sosial. Jadi intinya gejala sosial itu apa sih? Coba silakan siapa yang bisa, Rezi mungkin atau siapa? Atau siapa? Gak bisa, Aurel silakan. Ya silakan Satria. Berdiri Satria. Definisi gejala sosial adalah fenomena atau peristiwa yang muncul dalam kehidupan masyarakat akibat adanya interaksi antar individu maupun kelompok yang bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan sosial. Oke, terima kasih. Jadi inti dari gejala sosial itu berkaitan dengan permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita. Intinya seperti itu. Ya, Saki ya, sudah paham Saki? Paham aja atau paham banget? Keren. Jangan dihafalin tapi dipahami. Belajar Saki dengan kesadaran, dengan apalagi penuh makna dan bergembira. Ya, jadi udah tidak perlu lagi bukan menjelaskan panjang lebar ya. Jadi capaian pembelajaran itu hanya harapkan kalian semuanya bisa mencapai target tanpa harus ada hafalan yang aduh pusing banget Tuhan aku nggak hafal dan lain sebagainya. Karena kita tidak menghafal, tapi kita mencoba untuk memahami berbagai macam materi dengan capaian pembelajaran yang sudah berhasil sebutkan ini. Kita harus tahu sebenarnya objek sosiologi, objek sosial itu seperti apa, masalah sosial seperti apa, kemudian sejarah perkembangan sosiologi sehingga karena dulu di kelas 9 kalian belum mengenal adanya sosiologi kan? Belum. Kemudian asal kata sosiologi dibagi menjadi berapa? Coba apa sama apa? Sosius dan logos. Sosius artinya? Sosius artinya? Pintar. Logos artinya? Pintar. Ya, nah, dari hal ini ya, Bu Hana berharap dari hasil pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, capaian pembelajaran akan terwujud dan akan bisa kalian pahami secara mendalam, bukan hanya mempelajari tapi juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan nyata, gitu ya. Karena sosiologi balik lagi adalah ilmu bagaimana kita bisa apa? Beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Masyarakat. Di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kita berada. Betul sekali. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Tidak usah berlama-lama. Sekarang kalian sudah pembelajaran kelompoknya kemarin sudah ya? Ya. Oke. Nah ini manusia sebagai makhluk sosial. Nanti kita akan diskusikan ini lebih lanjut ya. Kemudian juga di sini pengertian sosiologi, sejarah sosiologi dan pengertian sosiologi dan lain sebagainya nanti akan dibahas di kelompok 1 ya, gitu ya. Nanti kan LKPD-nya sudah Bu Hana siapkan ya, seperti itu. Kemudian kita presentasinya nggak usah pakai PowerPoint ya, karena sudah kasih kalian kreativitas seperti bentuknya apa yang kemarin tugas minggu lalu yang sudah Bu Hana bikin. Nah, kalau ini namanya disebutnya apa anak-anak kalau yang kayak gini? Mind mapping, masih ingat berarti pintar. Dan ini sudah dikerjakan oleh kalian. Keren banget. Tepuk tangan untuk kalian.
Iya benar, kelompok 3. Kelompok 3, oke lah ya. Oke lah, lumayan lah ya. Oke lah ya, bagus ya. Nggak apa-apa, yang masih benar-benar ya. Oke, tapi yang terpenting adalah dari apa yang kalian bikin, kalian bisa memahami isi dari yang kalian buat. Bukan hanya kalian cuma membuat bunga-bunga dan lain sebagainya, tapi kalian juga harus paham isi dari yang kalian buat tersebut dengan pembagian materi dan kelompok yang sudah kita bagi minggu lalu. Seperti itu ya. Oke, anak-anak, baiklah. Sekarang kalian boleh duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dengan materi yang sudah Buhana kasih minggu lalu. Nanti kita akan melakukan diskusi mendalam, tanya jawab, feedback, dan Buhana akan kasih kertas ya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kertas ini akan mengomentari tentang bagaimana kalian mempresentasikan dan menjawab dari pertanyaan itu, apakah kalian sudah puas atau belum. Itu untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini, gitu ya anak ya. Nanti Buhana akan bagikan ini ya. Jadi kalau yang pertama itu, what did you like most about this project? Berarti yang paling kamu sukai dari materi menurut kamu itu apa? Nanti saling mengomentari satu sama lain ya. Seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada what do you think ought to be improved ya. Apa yang bisa ditingkatkan di dalam presentasi tersebut. Kemudian did the project follow the instruction given ya. Apakah proyek ini memenuhi instruksi yang sudah diberikan ya. Kemudian is there anything you would have done differently ya. Apakah ada latihan yang ingin dilakukan gitu ya untuk pembelajaran yang sifatnya lebih berbeda gitu ya. Jadi nggak diskusi aja, atau kalian nanti kita akan membuat sesuatu refleksi untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum, misalkan dalam bentuk tulis dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, apakah kalian memiliki pertanyaan terhadap proyek masing-masing? Pasti, nanti kita akan berdiskusi dari proyek atau pembuatan materi yang sudah Buhana bagi dan proyek itu sudah kalian buat masing-masing ya. Ini Buhana bagikan sebelumnya, kalian sekarang duduk sesuai kelompok masing-masing. Jadi DPR saja posisinya sesuai kelompoknya ya.
Apa ya? Apa ya paradigma itu bagaimana? Paradigma tiga. Paradigma ganda mana? Paradigma sosial. Iya. Ini nomornya apa? Ini lima. Satu, dua, tiga, empat loh. Ini nomornya lima. Ini berarti paradigma satu lagi. Emang di sini. Berarti satu lagi siapa? Ini jadi empat. Ya udah apa yang paradigma berarti yang isinya lebih dari 6. Siapa? Paradigma di sini aja. Berarti yang bisa nomor paradigma. Dikasih ke yang paling pojok. Paradigma. Oke. Ya. Masih di sana ya paradigma ya. Paradigma dari sejak berarti nomor 1 sejarah sosiologi dan sosiologi sebagai paradigma ganda ya. Ganda. Oke, sekarang yang kelompok 3 dulu tentang tadi apa? Tadi apa? Jadi oke, baik. Sudah ya? Sudah siap semuanya? Udah ya semua ya? Oke, kelompok dulu siapa yang ingin menjelaskan mengenai sejarah perkembangan sosiologi yang kalian sudah bikin dan kalian masih ingat pada saat mereka sudah menjelaskan tentang sejarah perkembangan sosiologi. Oh ya udah, sejarah perkembangan sosiologi. Asia mau menjelaskan sejarah perkembangan sosiologi. Nanti paradigma yang kita Oke ya, nanti semuanya tolong dengarkan, ingat ya, kita pembelajarannya olah rasa, olah hati, olah pikir, olah
kalian diajukan pertanyaan. Oke, ya. Sejarah perkembangan sosiologi berasal dari dua kata, sosius dan logos. Sosius itu teman dan logos itu ilmu. Awalnya sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Karena belakang muncul pada abad ke-18 sampai 19 di Eropa, dipengaruhi oleh satu, revolusi industri, perubahan besar dalam ekonomi, pekerjaan dan kehidupan sosial. Dua, revolusi praktis, yaitu menumbuhkan gagasan kebebasan, kesehatan dan kehidupan sosial. Perubahan sosial dan organisasi, kapitalisme dan konflik sosial. Terus pada abad kedua, sosiologi semakin berkembang di Amerika dan Eropa. Seperti muncul berbagai aliran dan perspektif. Terus ada struktural fungsional Robert Merton. Terus ada teori konflik seperti lanjutan Marx, seperti Wright Mills. Terus ada internasionalisme ya, Bolik seperti George Herbert Mead dan Herbert Humer. Terus sekarang sosiologi digunakan untuk memahami masalah sosial dan modern. Terus August Comte disebut sebagai bapak sosiologi yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi. Maka sosiologi sebagai ilmu positif berdasarkan fakta, bukan spekulasi ya. Terus Herbert Spencer membagikan masyarakat dengan organisme hidup, teori organisme, memunculkan gagasan survival of circumstance. Ya. Coba di sini bisa kayak menjelaskan jadi inti dari perkembangan sosiologi di Eropa itu seperti apa? Silakan pakai bahasa sendiri biar lebih bisa dipahami oleh temannya. Siapa yang bisa? Silakan. Kelompok ini udah bagus ya tadi ya pembuatan kontekstualnya ya. Ya. Apa tadi disebutnya? Kalau kalian buat seperti itu, ya. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang sejarah perkembangan sosiologi secara singkat dengan bahasa kalian sendiri? Ingat, memahami ya. Yang penting kalian sudah bikin konteksnya, kemana yang sudah bekerja sama, sudah bagus, sudah ada kembang-kembangnya dan lain sebagainya. Silakan. Siapa? Oke, silakan dia. Ya. Paradigma fakta sosial. Munculnya paradigma ini yang sejarah perkembangan sosiologi yang harus ya, dia akan menjelaskan tentang pakai bahasa sendiri mengenai sejarah perkembangan sosiologi. Sama sih yang mau tahu. Jadi sosiologi itu gimana? Ya, silakan. di Prancis dan Inggris awalnya karena revolusi kan awalnya. Awalnya karena revolusi, Terus ya, gimana? Oke, baiklah anak-anak yang kelompok satu akan menjelaskan tentang sedikit sejarah perkembangan sosiologi. Tadi sudah dijelaskan ya sama Afia ya. Sekarang dia akan memberikan kesimpulan sedikit, kemudian akan melanjutkan menjelaskan tentang sosiologi berparadigma ganda ya. Oke, silakan dia please stand up. jadi intinya tuh adanya tuh revolusi Prancis dan Inggris tentang bangsawan borjuis, kaum dan proletar kaum budak, adanya persaingan. Jadi itu dari republik, lalu dari situlah masyarakatnya langsung menggunakan gerakan sosial atau reformasi, revolusi. Sedangkan Di yang kalian sekarang 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 saya akan menjelaskan paradigma fakta sosial. Munculnya paradigma ini dipelopori oleh seorang tokoh bernama Raymond Durkheim yang merupakan seorang pemikir dari negara Prancis.
fakta sosial ini menjadi pokok persoalan dalam penyelidikan sosiologi yang berperan sebagai barang sesuatu atau yang berperan atau disebut thing yang berbeda dengan objek. Barang sesuatu tersebut menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Paradigma fakta sosial ini terdiri atas dua macam, yaitu bentuk material dan non material. Di mana dalam bentuk material dicontohkan sebagai arsitektur dan norma hukum, sedangkan non material berupa sesuatu yang ditangkap secara nyata seperti norma adat, norma kesusilaan, dan norma berwarna. Empat teori yang dapat dijabarkan dalam paradigma. Teori fungsionalisme struktural, sebuah teori yang menekankan kepada tata aturan dan mengabaikan sebuah konflik serta perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Teori konflik. Sebuah masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan dan ditandai dengan adanya pertentangan konflik yang terjadi secara terus-menerus. Teori sistem berkaitan dengan nilai institusi ataupun peranata sosial yang menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang saling berkaitan antar setiap unsurnya. Teori sosiologi makro pada analisis proses sosial dengan skala besar dan jaringan panjang. 2. Paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ini menegaskan bahwa tindakan sosial antar hubungan sosial di mana sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami suatu tindakan sosial serta antar hubungan terdapat tiga teori. Teori aksi, interaksionisme, simboik, dan fenomenal. Ketiga teori tersebut memiliki bahwa suatu individu merupakan seorang aktor yang kreatif dalam menghadapi suatu realiti sosial. Ya. Oke, udah cukup. Berarti intinya bahwa seorang manusia atau seorang masyarakat itu adalah aktor dalam apa tadi? Oke, jadi sebuah tindakan sosial itu pasti berkaitan dengan perilaku masyarakat. Maka kita dalam bertindak itu kita adalah sebagai aktor anak-anak. Jadi kita harus mentaati berbagai macam peraturan dan juga berbagai macam nilai dan norma. Sorry ya, nanti ya. Oke, thank you. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, silakan sekarang pertanyaan akan diberikan. Nomor 1 kita beri tepuk tangan dulu ya. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 4 ya, untuk memberikan pertanyaan pada kelompok 1 dari hasil penjelasan yang tadi sudah dijelaskan secara detail. Kira-kira apa sih yang mau kalian tanyakan ke kelompok 1? Silakan. Siapa yang ingin bertanya dan tentang apa? Ya, stand up please. Itu kan sesuai dengan penjelasan yang tadi, perkembangan sosiologi itu bisa ditandai dengan apa saja? Perkembangan sosiologi bisa ditandai dengan apa aja? Oke, siapa yang mau menjawab? Saya Tio, siapa? Jadi perkembangan sosiologi itu ditandai dengan kejadian apa aja sih? Gitu. Simpel pertanyaannya tapi mendalam ya. Oke. Ya, sudah ya. Ya, silakan ayo. Waktu terus berjalan, nanti udah habis waktunya. Gak apa-apa. Ayo, siapa? Siapa ya? Ya, silakan. Ayo. Ya, silakan. Ayo. Ya, ayo nak. Ya, langsung aja. Kan tadi udah mendalami materi. Pertanyaannya, sosiologi itu berkembang di Eropa, kemudian sejarahnya itu ditandai dengan kejadian apa sih? Ya, silakan jadi kamu. Ayo, iya, boleh. Oke,
Oke, kamu baik-baik. Yang kencang suaranya sayang. Terkait dengan revolusi industri dan ekonomi kebijakan dan lingkungan sosial. Oke, silakan dijawab oleh kelompok 1 pertanyaan dari kelompok terakhir tadi mengenai sebenarnya sejarah perkembangan sosiologi ditandai dengan kejadian apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, bisa yang menjawab. Oke, silakan Nak. Jadi revolusi Prancis ditandai dengan pergolakan sosial, pergolakan monarki absolut, dan lahirnya ide-ide baru seperti liberalisme dan demokrasi. Iya, bagaimana? Sudah puas? Puas dulu. Ada lagi yang ingin disandar mungkin? Tidak. Ada? Kalau revolusi Prancis atau revolusi industri sudah paham ya? Iya, oke, kita mencoba tangan dong. Kita masuk ke kelompok 2 untuk presentasi ya. Ada kelompok 2 siapa yang ingin mempresentasikan, menjelaskan? Iya. Tunjukin dulu dong ke apa namanya Bu Hana, seperti apa? Oke, baik. Tepuk tangannya semuanya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi berasal dari kata sosius yang berarti teman dan logos yang berarti ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, khususnya tentang hubungan antar individu, hubungan individu antar kelompok, dan gejala-gejala sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi disebut ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu disusun secara sistematis berdasarkan fakta nyata atau yang bisa disebut empiris, serta bertujuan menjelaskan gejala sosial di masyarakat. Artinya sosiologi bukan sekedar pendapat atau spekulasi, tapi hasilnya pengamatan, penelitian, dan analisis yang bisa diuji kebenarannya. Ciri-ciri sebagai ilmu pengetahuan: 1. Empiris, berdasarkan pengalaman nyata dan hasil observasi, bukan sekedar dugaan atau opini. 2. Teoritis, menyusun pengetahuan dalam bentuk teori menjelaskan hubungan sebab akibat dalam masyarakat. 3. Kumulatif, teori yang ada selalu dikembangkan dan diperbaiki atau disempurnakan oleh teori baru. 4. Non-etis, tidak menilai baik atau buruk, hanya menjelaskan apa adanya tentang gejala sosial. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Membahas tentang sosiologi sebagai ilmu, terutama di sifat-sifat atau ciri ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 4 ya. 1. Empiris. 2. Teoritis. 3. Lagi. 1. Empiris. 2. Membaca pertanyaan pada kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya? Bertanya, Bu. Ya, langsung aja, Aurel. Ya, posisinya tadi kan saya ya. Oke, silakan. Aku mau tanya, iya. Ya, katanya tadi kan sosiologi bersifat teoritis. Biasanya dalam sifat teoritis itu dia membahas tentang apa? Ya, berarti fokusnya ke teoritis. Biasanya kalau teoritis itu dia membahasnya tentang apa? Kan kalian sudah tahu ya makna teoritis. Kalau teoritis tadi apa maknanya? Membuat teori dari hasil penelitian atau kesimpulan. Nah, contohnya seperti apa sehingga kalian bisa menciptakan sebuah teori? Silakan. Itu semua pasti berkaitan dengan penelitian. Ya. Contoh dari kalian bisa menciptakan teori dan informasi dari hasil ciptaan kalian sendiri. Apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan sebuah informasi secara mendalam mengenai penelitian yang kamu suka?
gitu, sehingga kamu bisa memberikan informasi dan di-sharing ke teman-teman kamu karena kamu menciptakan loh. Ya, silakan. Oke, benar ya semua ya. Orang rasa, orang hati, orang satu lagi orang. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan Aurel. Jadi contohnya ketika seorang sosiolog sedang melakukan penelitian, ia harus memperhatikan fenomena atau gejala sosial budaya masyarakat yang diteliti agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bisa disangka ya kalau misalnya memang belum jelas, silakan disangka sedikit boleh, atau kalau misalnya sudah jelas nggak masalah. Jadi bagaimana? Jawabannya sudah jelas, anak-anak di kelompok 3? Sudah jelas Bu? Sudah jelas. Kita beri tepuk tangan. Sekarang giliran kelompok 3 untuk menjelaskan materi yang sudah dibagi-bagi kemarin. Silakan. Tentang apa kalian? Fungsi yang sosiologi. Oke. Baiknya menyimak dengan baik-baik ya. Nanti pertanyaan diberikan dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti tanya ke kelompok 3. Oke. Silakan. Fungsi dan peran sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni karena sosiologi memiliki pengetahuan atau menulis sistematis dan objektif. Yang pertama, fungsi sosiologi. 1. Untuk pembangunan. Untuk pembangunan ini, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Yang kedua, untuk penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Contohnya adalah cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran. Yang ketiga, untuk advokasi kebijakan. Berfungsi untuk basis data dan sumber berlangsungnya advokasi kebijakan dalam isu-isu publik, seperti pemberdayaan masyarakat marginal. Masyarakat marginal itu kayak kelas buruh, petani, dan nelayan, atau konflik horizontal di masyarakat. Selanjutnya ada peran sosiologi. Yang pertama, sosiologi sebagai ahli riset. Sosiologi berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, sosiologi melakukan riset ilmiah. Tujuannya itu untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Data itu kemudian diolah menjadi karya ilmiah yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah di dalam masyarakat. Yang kedua, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi yang artinya kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Yang ketiga, sosiologi sebagai praktisi. Beberapa sosiologi terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran, misalnya dalam penyelesaian masalah, hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, atau hubungan antar kelompok dalam organisasi. Yang keempat, sosiologi memiliki guru atau sosiologi sebagai guru atau pendidik. Sosiologi berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Bagus. Oke. Kita beri tepuk tangan ya. Sekarang giliran kelompok berapa tadi? Yang nanya kelompok 2. Oke, siapa? Eka. Oke, jadi please. Munduran dikit. Bisa. Oke. Siapa Eka berikan pertanyaan ke kelompok 3 saya? Apa sih fungsi sosiologi itu bagi generasi muda? Oke. Apa sih? Apa fungsi sosiologi bagi generasi muda? Oke, fungsi sosiologi bagi generasi muda khususnya itu seperti apa kira-kira? Tadi fungsi sosiologi bisa dari riset anak muda nih. Apa nih kira-kira sesuai dengan cita-citanya? Di sini ada jadi guru pendidik ya, ada yang jadi praktisi, di sini ada penjelasannya yang tadi udah dijelasin sama Aurel ya, Aurel sudah jelasin. Kemudian ada yang praktisi terus ahli
ya, berarti memiliki ya. Kemudian yang ketiga apa? Anak muda itu biasanya senangnya apa? Yang berkaitan dengan sosiologi. Ya, silakan. Nanti siap ya untuk presentasi ya tentang gejala sosial dan bagaimana pemecahan kesalahan. Nanti yang banyak ini ya. Sudah siap? Oke, ya. Jadi fungsinya itu buat mengatasi kenakalan remaja, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ya, jadi satu, apa ya? Mengatasi kenakalan remaja. Mengatasi kenakalan remaja, karena kan tadi yang pertama adalah akhir riset ya. Jangan dulu dong. Nah, kalau bisa untuk menangani masalah-masalah kenakalan remaja, berarti itu berkaitan dengan apa? Akhir riset, guru atau apa semuanya ya? Iya. Terus kedua, mengambil keputusan ada berkaitan dengan tadi apa? Yang kebijakan itu proses sosiologi apa udah? Advokasi kebijakan, advokasi kebijakan itu sifatnya bisa luas ya, bisa ke pemerintah dan sebagainya. Yang ketiga apa Mas ya? Menyelesaikan masalah sosial. Menyelesaikan masalah sosial. Ya, gimana anak-anak? Ada sampean sedikit atau tidak? Cukup. Kita tepuk tangan dong. Kita lanjut ke kelompok terakhir ya. Oke, kelompok terakhir ya. Silakan. Ya, siapa yang mau presentasi? Ya, silakan Desi. Saya dari kelompok 4 ini mempresentasikan tentang objek gejala sosial. Definisi gejala sosial. Gejala sosial adalah fenomena atau peristiwa yang muncul dalam kehidupan masyarakat akibat adanya interaksi antara individu maupun kelompok yang bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat. Biasanya muncul karena adanya penyimpangan, perubahan atau masalah sosial. Contoh gejala sosial: 1. Kemiskinan. Banyak orang tidak mampu memenuhi kebutuhan. 2. Pengangguran. Masyarakat kesulitan mendapat pekerjaan. 3. Kriminalitas. Penegakan hukum yang tegas dan penakalan remaja, intoleransi, kesenjangan sosial. Cara menyelesaikan gejala sosial adalah 1. Kemiskinan, pengangguran. Pemerintah menyediakan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan. 2. Kriminalitas. Solusinya adalah pencegahan hukum yang tegas dan adil. Selanjutnya pencegahan moral dan mengutamakan keamanan bagi. 3. Penyalahgunaan narkoba. Solusinya adalah kampanye bahaya narkoba di sekolah, lingkungan masyarakat. 4. Intoleransi. Solusinya adalah pendidikan multikultural dan toleransi di sekolah. Lalu dialog antar agama atau suku untuk memperkuat persatuan. 5. Kesenjangan sosial. Solusinya adalah yang pertama kebijakan pemerataan pembangunan. Yang kedua program bantuan sosial tepat sasaran. Oke, sudah ya? Sudah, pertanyaannya dari teman aja ya. Kalau mau didiskusikan boleh ya anak-anak ya. Jangan terpaku dengan pertanyaan dan jawaban. Kalau kiranya di dalam hati kayaknya ada yang nggak seperti, oke ya. Banyak memberikan kesempatan selebar-lebarnya untuk kalian ya. Untuk menyanggah atau memberikan sedikit masukan silakan. Itu ya anak ya. Siap ya semua ya. Oke, silakan kelompok berapa ya? 3 ya. Kelompok 3 ya silakan. Kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok terakhir. Silakan. Tentang berkaitan gejala sosial dengan masalah-masalah sosial yang ada di dalam kita ya. Berita-berita ya. Ini sudah paham ya? Ayo, ini mana nih suaranya?
jasa sosial. Ya, silakan. Oke, dari kelompok satu ada pertanyaan. Ya, nanti di sini boleh menanggapi ya. Oke, kelompok satu silakan bertanya. Saya ingin bertanya, kan gejala sosial kan bisa terjadi di lingkungan masyarakat. Ya. Seperti contohnya kenakalan remaja. Nah, di kenakalan remaja ini kalian bisa nggak berikan dampak yang bisa terjadi di lingkungan masyarakat itu kayak gimana dampaknya? Ya, tentang segala masyarakat khususnya di kenakalan remaja ini ya. Di kenakalan remaja. Ya, silakan. Boleh bisa jawab? Nah, ini kan remaja nih ya, fokusnya ya. Sudah apa ya kalian ini? Oke. Baik, ya. Ya. Oke ya? Oke, oh jadi berjalan. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok Satu. dampak kenakalan remaja bagi masyarakat sangat merugikan maksudnya, yaitu bergabungnya ketertiban dan keamanan umum akibat tindakan kriminal seperti pencurian dan perusakan, munculnya stigma negatif terhadap lingkungan yang terlibat, peningkatan biaya sosial ekonomi karena penanganan hukum dan pemulihan dampak negatif, serta rusaknya nilai-nilai sosial dan etika di masyarakat. Ya, oke, gimana ada sampai mungkin dari kelompok ini? Dari kenapa remaja tersebut, satu, kenapa remaja itu mengakibatkan apa aja tadi David? Satu, bisa mengganggu ketertiban, karena kalau remajanya nakal nggak bisa diatur, maka ketertiban dan keteraturan sosial itu tidak akan tercapai, kan gitu. Nah, kira-kira solusinya mungkin seperti apa? Boleh disangkan ya dengan tadi jawaban dari Devin ya. Tadi ada pengusahaan, terus apa lagi Devin tadi? Pengusahaan sarana prasarana. Kemudian apa lagi tadi Devin bilang? Siap kerusakan dalam sarana prasarana dan peningkatan biaya sosial ekonomi dan meningkatnya angka kriminalitas. Meningkatkan angka kriminalitas khususnya kalau remaja itu sulit untuk diatur. Nah, menurut kalian bagaimana nih? Ada sanggahan atau ada sedikit masukan? Kalau remaja nakal itu gimana harusnya solusinya atau apa? Boleh menandakan ya? Kelompok ini ya, atau kelompok ini boleh silakan didiskusikan oleh mungkin ya silakan. Iya boleh, silakan. Apa kira-kira? Kalau sana dalam dunia. Saya dari kelompok 3 mau tanya, kenapa kemiskinan masuk ke dalam gejala sosial? Nah, kalau kemiskinan masuk ke dalam, tadi kan jawabannya salah satunya ada kemiskinan ya. Kenapa sih kemiskinan itu masuk dalam gejala sosial? Boleh ya? Kalian juga berdiskusi silakan ya anak-anak ya. Seperti biasa-biasanya kan kalian heboh rame apa oke. Sekarang kayaknya gernya udah nggak ada nih ya. Oke. Ini juga biasanya oke juga ya. Iya. Kenapa ya? Siapa jawab? Tasya? Boleh? Kenapa kemiskinan salah satu bentuk gejala sosial? Oke. Asik. Saya Rasya dari kelompok 5 pertanyaan. Maka paling jawab dari pertanyaan dari Pak. Dari pertanyaannya, kenapa kemiskinan dianggap sebagai gejala sosial? Karena melibatkan masalah ekonomi yang mempengaruhi
kehidupan banyak orang, menyebabkan ketidaksetaraan, membatasi akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta memicu masalah sosial lainnya seperti kriminalitas dan masalah psikologis. Oke. Silakan dari saudara berkaitan dengan kemiskinan atau Oke, anak-anak tadi kalian berbeda dengan gejala sosial ya, khususnya kemiskinan seperti yang ditanyakan oleh kelompok 4 ya. Kemudian kelompok 5 juga tadi akan menanggapi terkait dengan kemiskinan. Ya, apa kira-kira yang akan kalian tanggapi? Silakan. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang gejala sosial dan sudah ditanyakan juga sama kelompok 4 ya, tentang kenapa sih kemiskinan itu merupakan gejala sosial yang sudah dijawab oleh Rasya ya. Tapi tadi kelompok 1 akan menanggapi ya, yang terkait dengan kemiskinan. Ya, menanggapi tentang kemiskinan gimana nih maksud kalian? Apa yang ingin kalian tanggapi terkait kemiskinan atau apapun? Dan ada menyangga atau menambahkan, boleh kan silakan untuk kelompok 1? Siapa? Oh ya silakan Nak. Pengangguran itu bisa termasuk dalam kemiskinan ya. Pengangguran itu terjadi karena kekurangannya lapangan kerja. Jadi kayak berkurangnya lapangan kerja tuh orang-orang menjadi kehilangan pekerjaan dan sulit untuk menstabilkan ekonominya. Nah, dari situ kita bisa mencari solusi. Bisa aja kita memperluas lapangan kerja. Seperti pengusaha-pengusaha kan punya peluang untuk membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, dari situ kita bisa menanggulangi masalahnya pengangguran. Itu menurut saya. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Diskusi untuk hari ini sudah cukup ya, sudah sangat baik dan mudah-mudahan semua penjelasan, semua presentasi, semua tanya jawab dan hasil feedback kalian ini bisa dijadikan bukan hanya untuk pembelajaran tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan kalian. Oke, baiklah, untuk melanjutkan, untuk merefleksi, Johanna akan kasih kertas ya. Johanna akan kasih beberapa komentar ya, yang seperti tadi Johanna jelaskan. Johanna akan bagi ke kelompok, yaitu kelompok pertama. Silakan mengkritik dan memberikan saran ya, yang positif dan konstruktif dan membangun lah. Konstruktif itu membangun gitu ya. Silakan. Kemudian silakan. Oke, silakan kalian isi. Kalian silakan mengkritik dan memberikan saran yang membangun untuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian materi yang sudah dibagikan ya. Silakan kalian diskusikan anak-anak. Di sini. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Antara sama Ada pengklaim. Nih owner proyek siapa? Lu ini. Oke, baiklah anak-anak seperti yang tadi sudah dibagikan pembahasannya, kalian boleh kemukakan ya apa ada yang ada di dalam hati kalian secara jujur ya, untuk refleksi kedepannya agar presentasi kita dan diskusi kita jauh lebih baik. Gitu ya anak-anak ya. Oke, ini dulu siapa kemarin maju? Kalau ini dulu ya. Oke,
Ini sih kritikan aku dari untuk kelompok 1 ya. Jadi kalau kelompok 1 tuh nggak perlu, sebenarnya nggak perlu lagi didikku karena dari penjelasan sampai cara dia presentasinya udah cukup baik gitu. Dapat kayak cepet dipahami kayak gitu. Pegang kertas ya. Masih di ya, kita akan membuat quiz. Nanti kalian akan melakukan jawaban dari quiz untuk merefleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan bereskan dulu tempat duduknya, kemudian nanti ada salah satu atau 2 orang untuk memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Itu ya anak-anak ya. Dari salah satu sahabat kita di kelas ini ya teman-teman ya. Silakan Vincent untuk menjelaskan ke teman-teman. Jadi kalau menurut saya gejala sosial itu bisa diakibatkan oleh penyimpangan yang ada di dalam masyarakat ataupun kelompok tersebut. Nah, jadi itu di gejala sosial itu bisa terjadi kemiskinan, hal politik dan hal ekonomi lainnya. Jadi ada cara untuk membuat itu jadi tidak ada, kayak misalnya kemiskinan, kita harus membuat banyak lapangan pekerjaan ataupun kriminalitas. Kita harus menegakkan keadilan. Mungkin itu ada tentang kemiskinan, ada tentang apa lagi tadi? Politik, kemudian apa lagi? Ekonomi. Terus tadi satu lagi, ya cukup ya. Oke, jadi itu termasuk dari macam-macam gejala sosial dan solusinya tadi juga Vincent sudah memberikan ya sedikit ya. Oke, kita beri tepuk tangan.
Kemudian selanjutnya nih kita akan Aurel ya akan memberikan kesimpulan juga dari hasil pembelajaran dan diskusi kita hari ini. Silakan Aurel. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini, kesimpulan yang saya dapat itu mulai dari materi sejarah sosiologi, sosiologi sebagai paradigma ganda, sosiologi sebagai ilmu, fungsi dan peran sosiologi, serta gejala sosiologi dan pemecahan masalah sosial itu, kita jadinya tahu masalah-masalah apa yang ada di dalam masyarakat. Terus kita juga tahu jadi tahu cara mengatasi masalah tersebut. Kita juga jadinya tahu latar belakang gimana lahirnya sosiologi. Terus kita juga bisa hidup dengan objek-objek sosiologi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik anak-anak, ini ada kuis ya. Boleh udah share kodenya, kalian boleh buka HP masing-masing untuk bentar, kemudian kalian jawab ya. Nanti di situ ada nama kalian dan nilainya berapa. Dan yang paling tinggi siapa, di situ akan tertera. Oke, bisa dimulai? Bisa. Ready? Ready.
bervariasi ya. Ada yang dapat 100, ada yang 80, 70, tapi so far so good ya, semuanya udah di atas angka semuanya tepuk tangan dong. Kalian di sini ya, kita lihat jawaban kalian. Oke, kalau upaya agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan memecahkan masalah sosial itu jawabannya yang mana kira-kira? Tujuan sosial yang mana nih tujuan sosiologi? Itu juga yang mana? Itu betul ya? Oke. Terus objek sosiologi adalah masyarakat. Oke. Terus empiris itu kita ya. Terus berarti gimana? Data diperoleh dari Suaranya kayak mana suaranya? data diperoleh dari kesenian ibu. Yang mana saya? Data diperoleh dari Berapa ini? lawan apa? Ya. Oke, individu kelompok ini termasuk apa? Yang tiga. Iya. Terus karakteristik yang mana kira-kira membuat kesimpulan dari hasil. Berarti Klik, ini Wak. ya. Oke. Ini ya. Nah, interaksi sosial yang mana? Komunikasi ya kontak. Yang sebenarnya apa? Ya, Setuju? Setuju. Setuju? Yang enggak berarti nilainya 2 aja ya, Rasya ya. Setuju sama Rasya. Terus Sosiologi berasal dari mana? sosius dan yang mana ini ya? Ya, Bu. Oke. Medisnya mana nih nanti? Sosiologi yang tidak mempersoalkan Yang hijau yang orange. Yang mana? Yang orange berarti orange yang atas ya. Ya, oke. Berarti ini ya. Oke, kita sampai ya. Aku salah. Oke, nah nilainya segini berarti ya. Ya. Oke, kita tepuk tangan dong. Tangannya, ya. Tepuk tangan, oke, good.
Hmm.